A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dzambik. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam juga kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di hari ke-6 Ramadan 1441 Hijriah ini dalam rangka Thalabul Ilmi via online. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini buku panduannya agak sedikit berbeda. Ya. Buku Riyadhus Shalihin, sebenarnya buku ini sudah lama teteh beli, cuman qadarullah baru menjemput hidayahnya itu baru sekarang-sekarang ini, jadi baru membacanya juga sekarang-sekarang ini, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kan. Astagfirullahaladzim. Pembelaan diri, astagfirullah. Baik, kita mulai dengan membaca dalilnya dari kitab Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Mohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat An-Nisa ayat 106. Jadi manusia itu kan memang tempatnya salah dan lupa ya. Menurut hadis al-insanu makanul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi memang sudah sifatnya manusia selalu melakukan dosa, selalu melakukan salah. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman harus ingat kalau kita habis melakukan salah dan dosa gitu, kita harus selalu ingat Allah, beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada juga Sayyidul Istighfar, yaitu istighfar yang Rasulullah ajarkan yang biasa dibaca setiap zikir pagi dan petang, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti teteh tulis di komen ya bahasa Arabnya supaya yang di rumah juga bisa belajar, bisa menghafal, kemudian bisa mempraktekannya dalam kegiatan sehari-hari. Terutamanya itu dibaca setelah sholat fardu ya, atau ketika membaca zikir pagi dan petang. Semoga saja dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah ampuni segala dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Semoga nantinya kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan dihapuskan semua salah dan dosa kita, dalam keadaan bersih suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian ada juga hadis Rasulullah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah saja hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dihapus dosa-dosanya, yang manusia yang paling suci, itu beliau saja bertobat beristighfar dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Lalu kita ini siapa? Ya, Nabi bukan, turunannya juga bukan, masuk surga belum pasti, dosa-dosa juga belum tentu diampuni. Maka dari itu kita harus lebih banyak dari Rasulullah beristighfarnya. Ini juga wejangannya bukan untuk hanya yang menonton, tapi untuk yang berbicara. Karena saya pun belum bisa melaksanakan istighfar itu minimal 70 kali seperti Rasulullah.
minimal ya dalam satu hari sholat fardu 5 kali itu ya 5 kali itu gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan ya. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah membaca istighfar, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan ahli neraka itu adalah kaum wanita. Ada salah seorang di antara mereka bertanya, kenapa kami merupakan ahli neraka yang terbanyak ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena kamu suka mengutuk dan tidak mengakui kebaikan suami. Aku tidak melihat ada orang yang kurang sempurna akal dan agamanya itu adalah mengalahkan orang yang sempurna akalnya. Wanita itu bertanya lagi, apakah yang dimaksud dengan kekurang sempurnaan akal dan agama? Beliau Rasulullah SAW menjawab, persaksian 2 orang wanita itu sama dengan persaksian seorang laki-laki, dan wanita itu sering tidak sholat beberapa hari. Riwayat Muslim. Jadi kita sebagai kaum perempuan, kata Rasul itu di dalam neraka paling banyak ternyata. Nauzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk dalamnya ya. Hanya karena kebanyakan wanita itu tidak bersyukur kepada suaminya. Apapun yang suaminya beri selalu saja kurang, tidak mensyukuri. Padahal kata Allah, tidak bersyukur kepadaku kalau kamu tidak bersyukur kepada manusia. Maka dari itu kita memperbanyak istighfar, kemudian minta maaf juga pada suami masing-masing ya. Semoga saja suami meridhoi, maafkan kesalahan kita gitu. Karena ridho Allah itu ada pada ridho suami, kecuali kalau yang belum menikah ya. Ridallah fi ridal walidain, ridho Allah ada pada ridho pada orang tua. Tapi kalau sudah menjadi istri, maka ridho Allah ada pada ridho suami. Jadi betullah kata Rasul, kalau di neraka itu banyakkan perempuan, karena banyakkan perempuan itu selalu menuntut rata-rata. Semoga kita tidak termasuk ya. Jadi dari setelah kita mengetahui ilmunya, semoga kita selalu bersyukur kepada suami, apapun yang suami kita berikan. Jangan banyakkan menuntut, tapi kita harus banyak melayani kepada suami ya. Ini juga nasihatnya bukan hanya untuk yang menonton, tapi untuk yang berbicara. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu, kemudian mempraktekkan dalam kegiatan peribadatan kita, karena melayani suami pun itu adalah ibadah. Baik, cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Dan kita itu sebagai manusia yang banyak dosa, banyak salah itu tidak boleh putus asa atas rahmat Allah, karena ampunan Allah itu lebih besar daripada laknatnya, daripada murkanya. Sebagaimana Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita tidak boleh putus asa walaupun kita hamba Allah yang banyak dosa di masa lalu, jahiliyah gitu ya. Kalau kita bertobat, kemudian kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, kemudian kita mengganti kesalahan kita itu dengan kebaikan. Karena al-hasanatu yudhibnas sayiat, kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi semoga saja menjadi motivasi kita ya, tidak lalu jadi justru karena kita banyak dosa kemudian kita jadinya putus asa, ya Allah takutnya masuk neraka gitu, Allah tidak mengampuni dosa. Oh tidak, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah lebih suka kepada hambanya yang melakukan dosa kemudian dia bertobat dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni dosa, kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan putih, bersih, suci seperti bayi yang baru lahir.
jadi kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bersama Rasulullah SAW. Baik, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari saya, hamba yang dhaif ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.